Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial website Cortex, khususnya administrasi faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai cara mengkreditkan PIB PPN impor di website Cortex. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, terlebih dahulu saya jelaskan kepada rekan-rekan secara singkat ya, apa itu PPN impor, apa itu PIB. Nah, PPN impor ini adalah PPN yang dikenakan atas impor barang ya. Nah, jadi kalau perusahaan rekan-rekan itu melakukan impor barang, nah perusahaan rekan-rekan itu wajib membayar pajak impor ya. Nah, rekan-rekan untuk PPN impornya ini rekan-rekan bisa rekan-rekan kreditkan ya sebagai pajak masukan. Jadi nantinya akan mengurangi kewajiban bayar rekan-rekan ya. Nah, kewajiban bayar PPN yang terutang. Nah, lalu apa itu dokumen PIB? Nah, dokumen PIB ini adalah pemberitahuan impor barang. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di layar ya, seperti ini dokumen PIB. Nah, dokumen PIB ini adalah dokumen wajib ya, wajib sebagai dasar rekan-rekan mengkreditkan PPN impor. Nah, lalu batas waktu pengkreditan dokumen PIB PPN impor ini. Nah, batas waktunya adalah 3 masa berikutnya ya, setelah masa diterbitkannya dokumen PIB. Nah, contohnya di sini adalah dokumen PIB ini diterbitkan di tanggal 3 Februari tahun 2025. Nah, tanggal dokumen PIB diterbitkan ini sebenarnya secara sistem di website Cortex bukan tanggal PIB ini ya, tapi tanggal bayarnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bukti pembayarannya ya. Nah, seperti ini bukti pembayarannya. Nah, ada nomor NTPN-nya. Nah, tanggal bayarnya ini adalah tanggal 18 Februari ya. Nah, inilah yang terhitung sebagai tanggal dokumen PIB. Nah, jadi 18 Februari, maka masa dokumen PIB ini adalah masa Februari ya. Nah, batas waktunya 3 bulan setelah masa Februari. Nah, 3 bulannya itu Maret, April, Mei. Nah, masa Mei terakhir rekan-rekan kreditkan dokumen PIB PPN impor ini. Nah, di masa Mei itu batas waktu untuk lapor kan akhir bulan berikutnya. Jadi akhir bulan berikutnya adalah 30 Juni ya. Nah, itu maksimal rekan-rekan bisa kreditkan dokumen PIB ya, kalau misalnya terlambat mengkreditkan contohnya. Nah, oke, sebelum kita ke website Cortex, rekan-rekan siapkan dulu dokumen PIB dan bukti pembayaran yang ada NTPN-nya ini. Nah, jadi rekan-rekan siapkan dulu ya PIB dan NTPN ini sebelum masuk ke Cortex. Nah, di sini saya akan contohkan satu dokumen PIB ya yang akan kita kreditkan sebagai pajak masukan. Nah, oke, kita langsung masuk ke website Cortex ya. Nah, rekan-rekan masuk ke menu e-faktur. Nah, lalu rekan-rekan masuk ke menu dokumen lain pajak masukan. Nah, yang di bawahnya ya, pajak masukan yang dokumen lain. Diklik. Nah, lalu rekan-rekan klik refresh ya. Refresh. Nah, lalu rekan-rekan pilih menu create from interface. Pilih masa pajaknya. Nah, contohnya di sini adalah dokumen PIB masa Februari ya. Maka kita pilih masanya masa Februari. Nah, masa di sini adalah rekan-rekan harus pastikan dipilih masa di sini, masa pajak sini sesuaikan dengan masa di mana dokumen PIB itu diterbitkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, dokumen PIB yang diterbitkan ini secara sistem Cortex bukan tanggal yang ada di PIB-nya. PIB-nya ini contohnya tanggal
3 Februari 2025, tapi yang terhitung sebagai tanggal dokumen PIB itu adalah tanggal bayar. Nah, tanggal bayarnya adalah 18 Februari 2025. Nah, artinya tanggal dokumen PIB di sini adalah tanggal 18 Februari, artinya masa Februari. Maka rekan-rekan di Cortex, rekan-rekan pilih masa Februari ya, rekan-rekan pilih masa Februari. Nah, lalu tahun rekan-rekan klik. Nah, lalu rekan-rekan ganti, ketikkan 2025. Nah, lalu pre-populated data rekan-rekan pilih pre-populated PIB. Nah, lalu rekan-rekan klik membuat ya. Nah, rekan-rekan tunggu 5 detik ya. Nah, jika tidak ada perubahan, tidak ada notifikasi pop-up muncul, tidak ada, maka rekan-rekan klik saja batal. Rekan-rekan klik refresh ya. Nah, refresh. Nah, dokumen PIB harusnya muncul di daftar paling atas. Nah, kalau memang belum muncul, rekan-rekan jangan tinggalkan halaman ini. Rekan-rekan tetap di halaman ini, tunggu 5 menit ya. Nanti dia akan secara otomatis akan muncul ya. Nah, tunggu saja sampai muncul pop-up. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan, pop-up successfully created input invoice from interface. Nah, sukses ya. Sudah muncul ya satu dokumen PIB PPN impor di daftar yang paling atas ya. Ini nomor dokumennya adalah nomor NTPN. Nah, lalu tanggal dokumen ini adalah tanggal pembayaran PIB. Kita gulir ke bawah, kita akan lihat kolom-kolom yang lainnya di sebelah kanan. Nah, ini masa pajaknya adalah masa pajak Februari 2025. Nah, lalu kita akan lihat lagi DPP PPN. Nah, PPN ini sebesar 17 jutaan. Rekan-rekan pastikan harus sesuai dengan yang ada di dokumen PIB. Nah, seperti ini ya di dokumen PIB di bawah. Nah, ini ada PPN. Nah, sebesar 17 jutaan. Nah, harus sesuai dengan yang ada di sini. Nah, lalu statusnya approve ya. Nah, status dokumennya approve. Nah, kita akan kreditkan. Nanti setelah dikreditkan, setelah sukses dikreditkan, maka akan berubah statusnya menjadi credited. Nah, oke, kita akan mulai kreditkan ya. Nah, rekan-rekan centang ya dokumen PIB yang akan dikreditkan. Lalu rekan-rekan klik kreditkan faktur. Nah, lalu klik ya. Sukses berhasil memperbarui dokumen lain masukkan. Nah, kita akan cek ya. Status dokumennya harus berubah menjadi credited. Nah, sukses ya status dokumen credited. Nah, sudah berhasil ya mengkreditkan dokumen PIB PPN impor. Untuk masa pengkreditannya otomatis terkredit di masa Februari ya, sesuai dengan masa dokumen PIB diterbitkan. Nah, lalu bagaimana jika rekan-rekan itu terlambat mengkreditkan, misalnya dikreditkan di bulan Maret atau di bulan April atau di bulan Mei. Nah, metodenya berbeda ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengkreditkan jika rekan-rekan terlambat mengkreditkan. Nah, di sini saya akan kembalikan dulu ya posisi status credited ini menjadi, saya kembalikan ke statusnya approve ya. Klik kembali ke status approve. Klik ya. Nah, sukses ya, berhasil memperbarui dokumen lain masukkan. Nah, kita cek status fakturnya ya. Harus kembali ke status approve ya.
Nah, statusnya sudah approve ya. Nah, kita barisnya kita ubah dulu ke 10 ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, 10 baris ditampilkan dalam satu halaman ini. Nah lalu untuk mengkreditkan dokumen PIB jika rekan-rekan terlambat, rekan-rekan klik di tombol pensil ya. Nah, rekan-rekan klik di tombol pensil. Nah, seperti ini rekan-rekan, misalnya rekan-rekan terlambat mengkreditkan, misalnya di masa Maret rekan-rekan kreditkan ya. Nah, misalnya rekan-rekan kreditkan masa Maret, dipilih masa Maret. Nah, lalu klik kreditkan. Nah, seperti itu rekan-rekan video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.